Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran Hadis ya, kelas 10. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Budiman ya, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan sekarang kita akan belajar tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya kita melanjut ke materi, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yaitu kita akan menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, setelah kita mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, maka diharapkan kita dapat menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kemudian menjelaskan nama-nama Al-Quran. Kemudian di akhir kalian nanti di dalam tugas bisa menunjukkan perilaku yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Baik, ini peta konsepnya yang harus kita pahami. Al-Quran, pahami pengertiannya, kemudian sebutkan nama-namanya, kemudian nanti kalian bisa menganalisis perilaku yang sesuai dengan Al-Quran itu sendiri atau perilaku Qurani dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Ada dua, ada pengertian secara bahasa atau etimologi, ada pengertian secara istilah atau terminologi. Ini adalah pengertian yang umum ya, yang khas dan sering dikatakan, yang sering diungkapkan. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran secara bahasa atau etimologi. Yang pertama yaitu menurut Al-Lihyani, Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu adalah bentuk kata masdar, ya, bentuk masdar dari kata qoro'a yang artinya membaca atau bacaan, ya. Adapun tasrifnya yang kita tahu yaitu qoro'a, yaqra'u, Qur'anan. Dan maf'ulnya yaitu makru'un, artinya yang dibaca, ya. Pendapat ini berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran apa? Di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Jadi Al-Lihyani ini mengartikan Al-Quran secara bahasa, yaitu berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Ya, Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Bacaan. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu, ya. Ini pengertian Al-Quran secara bahasa menurut siapa? Menurut Al-Lihyani, ya. Qoro'a yang artinya bacaan atau membaca. Selanjutnya yaitu pengertian Al-Quran secara bahasa menurut Al-Asy'ari. Kata Al-Quran ini, kata Al-Asy'ari berasal dari lafadz korona. Bukan corona penyakit ya, corona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, mengingat bahwa satu surat-suratnya, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya beriringan dan yang satu digabungkan kepada yang lainnya. Ya, corona digabungkan dengan kata lain menjadi Al-Quran, ya, adalah kalamullah. Ini menurut Al-Asy'ari. Kemudian selanjutnya Al-Quran secara bahasa menurut Al-Farra. Kata Quran berasal dari lafadz qara'inun, merupakan bentuk jama dari kata qarinatun yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan, ya.
dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi Al-Quran menurut Az-Zujaj. Kata Quran itu kata sifat dari Al-Qur'u yang sewazan, seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya jam'u, kumpulan ya. Selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu sendiri ya. Karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat dan ayat ya, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Semua ada di dalam Al-Quran. Ada berapa surat? Ada yang tahu kira-kira? Iya betul, 114 surat. Ada berapa juz? Iya betul, pinter. Ada 30 juz. Ada berapa ayat? Iya betul, menurut satu riwayat yaitu ada 6.666 ayat ya, dan riwayat lainnya membedakan juga sama ya. Kemudian Al-Quran menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran ini adalah isim alam, bukan kata bentukan atau istiqaq dari kata apapun. Jadi Al-Quran ini sejak awal memang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus ya untuk dinamakan ya kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya memang sudah ada dari sanahnya, sebagaimana halnya dengan kitab-kitab lain yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi ada kitab suci lainnya seperti Zabur, Taurat dan Injil. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Iya betul, pinter ya, kepada Nabi Daud. Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa. Dan terakhir yaitu mukjizat yang paling besar diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran ya. Itu pengertian Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa. Nah, selanjutnya yaitu pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah. Yang pertama menurut Syekh Muhammad Khudari Bek. Ya, ini terkenal ya. Istilah Al-Quran menurut Syekh Muhammad Khudari Bek. Semuanya juga terkenal. Di dalam kitabnya Tarik At-Tashri' Al-Islam, beliau mendefinisikan pengertian Al-Quran. Apa kata beliau? Al-Qur'anu huwa lafdul arabi. Jadi Al-Quran itu adalah lafad Arab ya, yang berbahasa Arab, al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuril ya. Untuk apa? Yaitu untuk dipahami isinya ya, dan selalu diingat, wa tadzakkuri, untuk difahami dan diingat. Al-manqulu mutawatiron, yang disampaikan yaitu dengan cara mutawatir. Mutawatir itu apa? Terus menerus ya, tidak sekaligus ya, tetapi dicicil. Kalau dalam bahasa kita, wa huwa madafatainil mabdu'u bisuratil Fatihah ya, yang ditulis di dalam mushaf madafaitinil mabdu'u, yang ditulis dalam mushaf atau lembaran-lembaran tadi, karena mutawatir ya, ditulis ya sedikit-sedikit dalam lembar, disampaikan oleh malaikat Jibril. Bisuratil Fatihah wal makhtumu bisuratin nas, diawali dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yaitu Al-Quran menurut Syekh Muhammad Khudari Bek. Yang kedua yaitu menurut Subki Soleh. Apa kata Subki Soleh? Yaitu Al-Quran huwal kitabul mu'zizu. Jadi kitab ya, Al-Quran ini adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat. Huwal kitabul mu'ziz, yang mengandung suatu mukjizat.
al-munazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahifi, sama yang ditulis yaitu dalam mushaf al-manqulu alaihi, yang disampaikan secara mutawatir bitawaturi, ya, al-manqulu alaihi bitawaturi, yang disampaikan secara mutawatir, ya, secara terus menerus, al-muta'abbadu bitilawati, dan ibadah bagi yang membacanya, hampir ada kesamaan gitu ya, ujung-ujungnya saja yang berbeda, ya, menurut Subki Soleh. Selanjutnya Al-Quran yaitu menurut Muhammad Abdu. Apa menurut Muhammad Abdu? Al-kitabu huwal Qur'anu al-maktubu fil masahib. Tuh, ada kemiripan ya, sama. Kata Muhammad Abdu, yaitu kitab ini atau Al-Quran adalah Al-Quran, yaitu bacaan yang tertulis di dalam mushaf. Al-maktub, ya, bacaan yang tertulis di dalam mushaf, ya. Al-mahfudu fi suduri. Nah, ini yang terpelihara di dalam hati atau dada orang-orang yang menjaganya, ya, dengan menghafalnya ana bihifdi, nih, ya, fi suduri man ana bihifdi, yang terjaga di dalam hati dada-dada orang yang menjaganya dengan cara dihafal. Seperti siapa? Seperti orang-orang hafid Quran. Mereka lah yang menjaga Al-Quran selama ini, ya. Kita mah sudah bisa membaca, sudah rajin membacanya, sudah alhamdulillah. Tetapi ada yang orang luar biasa yang akan mendapatkan mahkota, yaitu orang-orang yang menjaga Al-Quran dengan cara dihafal. Makanya beruntunglah bagi hafidh-hafidhah yang menghafalkan Al-Quran, ya. Allah otomatis akan menyediakan surga baginya minal muslimin, ya, yakni orang-orang muslim yang menjaganya. Ini pengertian Al-Quran menurut istilah, ya, menurut Muhammad Abdu. Nah, dari pengertian di atas maka dapat kita simpulkan gitu ya, Al-Quran itu apa sih? Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah. Sepakat ya hadirin, Al-Quran itu adalah kalamullah atau kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Tadi ya, pengertian dari siapa berbahasa Arab? Pengertian dari Muhammad Khodari Bek Al-Arabi, ya. Kemudian Al-Quran diturunkan, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya apa? Al-Quran, iya betul ya, Al-Quran itu adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Yang kelima itu apa? Ada yang tahu? Iya betul, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, secara terus-menerus berkesinambungan. Yang keenam yaitu, iya, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Tadi ya kita mengambil daripada pengertian para ulama atau para ahli, ya. Yang selanjutnya apa tadi? Masih ada ya ketinggalan? Iya, Al-Quran ini selalu terjaga, ya, selalu terpelihara karunia-Nya dengan adanya orang Islam yang menghafal, adanya hafid, dan terus bisa dilanjutkan, ya. Itulah pengertian yang dapat kita simpulkan dari Al-Quran. Intinya adalah Al-Quran adalah kalamullah dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang membacanya merupakan ibadah bagi kita semua. Selanjutnya yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran. Banyak ya ini dalam kitab Al-Itqan karya Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama, ya. Begitupun sama dengan pendapat Az-Zarkasi, ada 55 nama Al-Quran, tetapi ada pendapat lain yang mengatakan ada 78 nama dan pendapat lainnya, ya. Banyak kalau kita tulis, ya, kita ya beberapa aja yang kita ketahui. Nanti silahkan kalian bisa mencari nama-nama lain, banyak gitu ya.
Yang pertama, Al-Quran itu dinamai ya sebagai Al-Quran itu sendiri, ya seperti tadi pendapatnya siapa? Pendapatnya Asy-Syafi'i. Al-Quran itu memang sudah ada namanya seperti kitab-kitab lain. Nama ini adalah yang paling populer dan sering dikatakan penamaan ini, ya. Penamaan ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Quran ketemu ya, hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan, ya. Ada Al-Quran, ya. Dan masih banyak lagi dalam Al-Quran tentang penamaan dan penyebutan Al-Quran. Seperti mana? Seperti ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dalam Quran surat apa? Surat Toha ayat 2 ada ketemu kata Al-Quran, ya. Terus lagi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Ada lagi kata Al-Quran dalam Quran surat Al-A'raf ayat 200. Banyak lagi ya kata-kata Al-Quran ini, ya, yang memang menjadi penamaan Al-Quran itu sendiri, ya. Yang selanjutnya, Al-Quran dikatakan sebagai Al-Kitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah yang artinya kitab suci Allah. Penamaan ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ada lagi dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitab. Ya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal inzil. Dia menurunkan kitab. Apa kitab? Al-Quran. Dikatakan kitab kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran itu, ini fungsi ya, salah satu masuk ke dalam fungsi Al-Quran, tapi nanti akan kita pelajari, yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai penyempurna. Selanjutnya Al-Quran dikatakan sebagai Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yaitu membedakan antara yang hak dan batil. Penamaan ini ada dalam Al-Quran surat Al-Furqan itu sendiri ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Nah, ada kata-kata Al-Furqan, ya. Dia menurunkan kitab, ya, sebagai pembeda kepada Muhammad, ya, untuk membedakan, ya, kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, ya. Kemudian lagi nama lain daripada Al-Quran yaitu Az-Zikr. Zikr artinya pemberi peringatan, ya. Mengingat, kalau zikir itu mengingat, ya, memberi peringatan kepada siapa? Kepada manusia, ya. Ya, Al-Quran itu salah satu fungsinya diturunkan yaitu supaya memberikan peringatan kepada manusia. Mana dasarnya dikatakan Az-Zikr ini? Penamanya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sungguhnya Al-Quran ini diturunkan, benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Untuk apa juga? Ini bisa dikatakan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya, ya. Az-Zikr. Kemudian lagi Al-Quran dikatakan sebagai At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril tadi untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, ya. Al-Quran ini disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak, tergantung, ya. Afala tataqilun, apakah kita tidak berpikir, ya.
Apala ta'qilun, apakah kita tidak mengetahui, apakah kita tidak berakal? Ya, tergantung kita mengikuti atau tidak, itu keimanan kita. Tapi alhamdulillah kita yakin dan percaya bahwasanya Al-Qur'an ya adalah suatu kebenaran. Kata An-Tanzil pertamaan ini dalam Quran surat Asy-Syura ayat 192. Ada nama At-Tanzil, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an tanzil, katanya tanzil tapi Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Ya, masih banyak lagi kata-kata Al-Qur'an yang dapat kita cari. Ini hanya sebagian kecil, dan nama-nama Al-Qur'an itu sendiri pastinya tentunya ada dalil yang menyertainya. Baik, hanya itu saja pertemuan kita kali ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menghubungi nomor Bapak ya. Sekian, syukron katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum dan semangat mengerjakan kewajiban.